Yuk Putri, silakan maju ke depan, pimpin doa. Mari teman-teman sebelum belajar kita berdoa dimulai. Bapak absen dulu ya. Askia, Alesya, Amira, Arka, Akila, Manjun, Dede, Zaki, Fidel, Fikri, Ibran, Ainun, Kai, Kensi, Latifa, ada, Meta, Mola, Argojali, Fauzan, Irfan, Mutiara, Nadila, Pandu, Putri, Rafatan, Renan, Sakit, Riri, Sapri, Sakila, Melodi, ada Syama. Oke, ada 2 orang yang nggak masuk. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Hari ini kita masuk pada pembelajaran matematika, yaitu mengenal nilai 4 bilangan caca 1 sampai 500. Yuk kita lanjut. Tujuannya apa sih Pak belajar bilangan caca? Banyak ya. Tujuannya yang pertama yaitu mampu memahami dan menuliskan bilangan caca 1 sampai 500. Yang kedua, kalian dapat menentukan nilai tempat dari bilangan caca. Lalu yang ketiga, membandingkan dan mengurutkan bilangan caca 1 sampai 500. Contoh yang paling realistis bilangan caca apa? Yang ada di rumah kalian contohnya seperti apa? Nomor rumah itu termasuk bilangan caca atau bukan? Nomor rumah termasuk atau tidak? Termasuk ya, karena apa? Bilangan caca yaitu angka dari 0 sampai tak terhingga. Kita lanjut biar kalian paham. Apa itu nilai tempat? Pernahkah kamu melihat angka seperti 14, 34, dan 100? Angka-angka ini terdiri dari beberapa angka kecil.
Nah, setiap angka kecil itu punya tempatnya dan nilainya yang berbeda. Namanya nilai tempat. Nah, seperti mata uang. Mata uang kita ada mulai dari berapa yang paling kecil? Yang paling kecil? 500 perak. Lalu 1000, 2000, 5.000, 10.000, terus 50, 100. Nah, kalian paham nggak mata uang yang kalian pegang setiap hari kalian pakai buat jajan itu ternyata mempunyai nilai tempatnya masing-masing. Paham nggak? Kalian baru tahu atau sudah tahu sebelumnya? Ya. Oke, yuk kita lanjut. Nah, apa itu bilangan caca? Nah, ini kita belajar bilangan caca. Bilangan caca itu seperti angka-angka yang biasa kita gunakan untuk menghitung benda-benda di sekitar. Mulai dari angka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai kata hingga. Ya, gampangnya bilangan caca itu adalah semua bilangan bulat yang tidak negatif. Artinya bilangan caca positif. Jadi semua angka mulai dari angka 0 sampai seterusnya. Ya, dan itu adalah bilangan caca. Jadi kalau misalkan ada -1, -2, bisa disebut bilangan caca atau tidak? Tidak, karena kenapa? Karena bilangan caca dimulai dari angka 0. Ya, semua bilangan bulat tidak ada negatif. Kalau ada kata negatif atau -1 itu jelas bukan bilangan caca. Paham sampai sini? Nah, lanjut. Nah, nih nilai tempat 1, 2, 3 dibacanya 123. Jadi kalau anak kecil, anak TK dibacanya berapa? 1, 2, dan 3. Tapi kalau di kelas 4 seperti kelas kalian ini belajar bilangan caca ini kita bukan 123 lagi tapi 123. Angka 1 menempati berapa? Apa ini? 100. Ya, bisa dilihat angka 1 menempati tempat ratusan yang bernilai 100. Lalu angka 2 menempati berapa? Menempati angka puluhan. Lalu yang ketiga, angka 3 menempati nilai apa? 1. Ya, ini baru kita belajar 1 sampai 500. Ya, bilangan caca itu ada berapa? Ya, itu tadi Bapak bilang sampai bahkan sampai 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Nah, karena di kelas 4 ini kita belajar bilangan caca nilai tempat hanya sampai 1 dan sampai 500. Ya, kita lanjut. Nah, dalam bilangan caca juga ada yang namanya tanda perbandingan. Ya, tanda perbandingan digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua bilangan. Tanda-tanda yang umum digunakan adalah, ya, kalau seperti ini angka lambang bilangan tadi, ya, ini lebih dari itu maksudnya seperti apa? Nanti kita lanjut, ya. Kalau yang seperti ini ke kiri, ya, itu kurang dari. Nah, kalau sama dengan, yaitu sama dengan, ya. Maksudnya apa Pak? Lebih dari. Misalkan ada uang 1000 dan ada uang 10.000 dan ada uang 5.000. Ya, itu lebih dari, berarti dibacanya seperti apa? 10.000 lebih besar dari 5.000. Nah, kalau baca bilangan caca itu wajib dari sebelah kiri atau paling depan. Dilihat angkanya. Misalkan angkanya berarti 5.000 depannya, yang belakangnya 10.000, berarti tanda bilangannya yang mana? Kurang. Kalau dibaca seperti apa? 5.000 kurang dari 10.000. Tapi kalau punya duit 5.000 sama 5.000, tanda bilangannya yang mana? Sama dengan. Kenapa? Karena angkanya sama. Ya, seperti itulah tanda perbandingan yang kalian gunakan di bilangan caca. Lanjut. Oke, membandingkan dan mengurutkan bilangan caca sampai 1000. Ya, kita lanjut sampai 1000. Cara membandingkan bilangan dengan melihat nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Isilah titik-titik, contohnya, ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan, sama besar, bukan sama, ya, atau sama besar. Oke, 154 titik-titik 214. Lambang bilangan yang tepat yang mana?
Dibacanya berarti 154 Kurang dari kurang dari 214. 14. Dibacanya boleh kurang dari atau lebih kecil ya. Berarti 154 lebih kecil dari 214. Nah, pembahasannya kita lihat ya, angka 1. Nah, ini maksudnya penempatan nilai bilangan. Jadi kalian tidak dalam pembelajaran itu ada yang namanya algoritma, cara berpikir. Nah, kalian paham nggak apa itu algoritma sebelumnya? Belum, ya. Algoritma itu cara berpikir. Kalau kalian contohnya algoritma itu ada dua. Ada yang benar-benar sudah paten atau yang masih punya prinsip pribadi masing-masing. Nah, misalkan yang udah paten itu seperti apa ya? Seperti ini. Algoritma yang sudah paten atau sudah menetap. Tapi kalau algoritma itu merupakan cara berpikir, ya. Kalau kalian masak Indomie, contohnya, ya, contoh masak Indomie, pasti ada yang berbeda-beda. Ada yang masak air terlebih dahulu, baru kalau air sudah mendidih baru minyak. Betul apa enggak? Iya. Atau ada juga yang airnya udah masuk, minyak udah masuk, baru kompor dinyalakan. Betul? Ada yang begitu? Ada. Nah itu, ya, algoritma itu ada dua. Nah, tapi kalau dalam pembelajaran matematika, kalian wajib yang namanya berpikir secara rumus yang ada yang sudah menetap di dalam matematika. Nah, ini seperti inilah ya pembahasannya. 154. Penempatannya pembahasannya. Berarti angka 1 menempati 1, angka 5 menempati 2, angka 4 menempati 1. Nah, yang sebelahnya angka 2 menempati bilangan ratusan. Angka 1 bilangan apa? Angka 4. Oke, kita lihat di bawahnya. Bilangan 154 memiliki 1 ratusan. Bilangan 214 memiliki 2 ratusan. Bilangan 154 memiliki ratusan kurang dari 214. Jadi bilangan 154 kurang dari 214 dapat ditulis 154 dengan tanda bilangan seperti C terbalik, ya. Jika nilai tempat ratusan sama, perhatikan nilai selanjutnya, yaitu nilai tempat puluhan. Jadi kalau nanti ada soal, ya, nanti Bapak kasih contoh soal, ya. Misalkan angka depannya, angka ratusannya sama-sama 1 nih, ya. Berarti kalau kalian mencari tanda bilangan, kalian harus cari angka yang mana lagi? Yang puluhan. Nah, itulah yang namanya cara berpikir atau algoritma kalian dipakai di pembelajaran matematika. Oke, coba kita lanjut. Nah, nih ada latihan soal, ya. Oke, kita bahas bareng-bareng tanpa harus kalian mengerjakan terlebih dahulu, ya. Yuk lanjut, kita mulai. Oke, angka 6 di bawah ini menempati nilai apa? 1. Lanjut. Angka 6. Lanjut tadi. Selanjutnya. Oke, pertanyaan yang kedua. Angka 1 di bawah ini menempati nilai tepat apa? 1. Lanjut yang kedua. Oke, yang ketiga, pertanyaan ketiga. Isilah titik-titik di bawah ini. Nah, coba lambang bilangan apa yang cocok? A, B atau C? Yang B. Coba kalau dibaca seperti apa? Algo jari. 232 lebih dari 233. Ya, 322 lebih besar atau lebih dari 233. Lanjut. Lanjut lagi. Oke, pertanyaan keempat. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang tersedia. Coba Bapak mau Fikri. Apa Fikri? Lambang bilangan cocok Fikri. Jawabannya A, B atau C? B. Ya? B. Yang B, coba baca Fikri. 354 lebih dari 345. Ya. Coba kita lihat jawabannya. Lanjut. Oke, jawabannya betul ya. B. Ya, lanjut lagi pertanyaan kelima. Apakah masih ada? Oh, kalau ternyata sudah tidak ada. Ya. Makasih. Kalian sudah paham belum sampai sini bilangan Caca? Paham? Oke, kalau sudah paham, Bapak mau kasih 5 soal, kalian kerjakan. Ya. Nanti Bapak tampilin di layar, kalian wajib mengerjakan.
Ya, nanti Bapak lihat. Oke, ya. Ini Bapak ada contoh soal, ya. Nilai tempat bilangan caca, tapi kita langsung belajar ke ribuan. Kalau tadi kita belajar ratusan, Bapak anggap kalian udah paham. Kita belajar langsung yang angka ribuan. Ya. Oke, kita lihat contohnya nih. Contohnya nomor 1, 1350 tuh. Nah, kalian diminta untuk menaruh angka yang sebelah kiri ini masukkan ke dalam tempat bilangan yang sudah tersedia atau sudah ada. Ya, berarti angka satunya angka 1000, berarti tempat dapatnya 1000. Ribuan. Angka 3 menempatnya angka apa? Angka 5. Angka 7. Satuan. Ya, bisa mengerjakan? Ya, coba dikerjakan. Kalau sudah, taruh di kelompok mejanya masing-masing. Taruh di kelompok mejanya masing-masing. Dibuka aja, langsung Bapak mau nilai. Oke, dah. Oke, Bapak lihat semuanya sudah hampir pada paham dan sudah bisa menempatkan bilangan caca. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita akan belajar yang namanya tentang perkalian dan penjumlahan. Ya, Pak, perkalian dan penjumlahan termasuk bilangan caca atau tidak? Iya. Kenapa bilangan caca? Karena dia tidak minus angkanya, dia bilangan bulat. Ya, jadi kalian dari pembelajaran yang sudah kalian pelajari sekarang, ya, kalian mulai sadar nggak kalau ternyata duit atau uang yang kalian pakai selama ini itu termasuk dalam pembelajaran matematika?
Baru tahu atau sudah tahu sebelumnya? Sudah tahu, ya. Ya, kalau kalian sudah tahu, tapi kalian belum tahu kan penempatan uangnya itu seperti apa? Ya, belum tahu kan? Penempatan bilangan dalam mata uang udah tahu atau belum? Belum. Kalau tadi belum, kalau sekarang sudah, ya. Kalau kalian sudah tahu, ya. Nantinya di rumah kalian coba dipelatih lebih banyak lagi supaya kalian lebih paham. Oke, sekarang kita ice breaking terlebih dahulu. Bangun semuanya. Ice breaking supaya tidak gitu. Paham? Oke, ice breakingnya simpel. Kita ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya simpel. Ada dalam permainan itu namanya Simon Say. Simon Say atau Simon berkata. Maksudnya seperti apa? Jadi instruksinya dari Bapak. Ya. Kalianlah yang memperagakan. Ya, dengarkan dulu. Boleh digeser dulu bangkunya atau kalian geser ke sebelah kiri kalau mungkin. Ya. Ya. Oke. Ya. Oke. Jadi instruksinya simple. Sesuai permainannya atau breakingnya Simon Say. Jadi kalian kalau Bapak bilang pegang kepala, pegang kepala. Tapi kalau hanya Bapak bilang kuping tanpa ada kata pegang, berarti tidak boleh turun dari kepala. Paham? Konsentrasi. Oke, pegang kuping, pegang kepala, pegang hidung, mulut. Nah, yo banyak tuh. Kaki, Paula. Yuk kita mulai lagi. Mulai pegang mata, pegang hidung, kuping. Nah, 1, 2, 3, 4. Ayo konsentrasi. Ya, pegang mulut, hidung. Oke, pegang kepala, pegang kuping, pegang rambut, pegang hidung, pegang kuping, mulut. Nah, coba breakingnya. Ya, duduk lagi duduk. Ya. Oke. Mau coba lagi soalnya? Kita sekarang soal coba yang tadi penempatan lambang bilangan. Kalau tadi kita sudah pakai penempatan nilai tempat, sekarang kita pakai lambang bilangan yang kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Oke, sekarang di depan ada contoh pengerjaan soal bilangan caca tentang membandingkan bilangan. Ya, ada 5 soal dan jangan lupa lambangnya ada apa aja tadi, ada lebih besar, lebih kecil atau sama dengan atau sama besar. Ya, coba kalian kerjakan terlebih dahulu. Tidak perlu dikotak-kotakan, cukup tulis angka, lanjut lambang bilangan, lanjut angkanya. Oke? Terserah mau dibikin kotak juga boleh, nggak apa-apa. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, taruh di meja kelompoknya masing-masing. Bapak nilai. Taruh di kelompok mejanya masing-masing.
Ya, gimana? Satu lagi. Anak soleh. Ya tadi udah mau balik soleh doang. Tapi kalau kakek ulang anak soleh dan solehah. Oke, ya. Oke, Bapak anggap kalian sudah bisa membandingkan dan menaruh nilai tempat bilangan pada bilangan kaca. Ini kita baru permulaan. Kita baru angka 1 sampai 1000 sampai ribuan doang. Ya, mungkin nanti pertemuan berikutnya kita coba angka ratusan ribu. Ya, belum kalau miliar belum, masih jauh kalian. Ya, kan bertahap. Ya, kita bertahap. Ya, oke. Bapak anggap kalian sudah bisa. Coba Bapak mau tanya deh, apa yang bisa kalian ambil dari pembelajaran bilangan kaca ini? Ibran, Al, apa Al? Kira-kira Al? Ibran? Bilangan kaca yang bisa kalian ambil, ya. Jadi sekarang kalian nih, kalau lihat, ya, di rumah kalian ada nomor rumah, nomor telepon, apapun itu yang berhubungan dengan angka dan bilangan bulat, itu kalian sebutnya dengan bilangan kaca, ya. Kalau di rumah kalian, nomor rumah itu angkanya puluhan atau ratusan? Puluhan. Rata-rata puluhan. Ya, ada nggak yang nomor rumahnya ratusan? Misalkan 132 misalkan nomor rumahnya ada nggak? Ada. Siapa nomor rumah 130-an? Ada nggak? Ya, pasti rata-rata 10. Paling gede ada nggak yang angka 50? Saya 60. Kamu 60 nomor rumahnya. Saya nomor rumahnya 12. Oke, ya, oke, mungkin banyak ya nomor rumah itu banyak. Kayak itu tadi bilang efek itu dari 0 sampai satu hingga, ya. Oke, Bapak rasa cukup untuk kita hari ini, ya. Kalian sudah bisa menempatkan nilai bilangan dan membandingkan nilai bilangan. Bapak rasa sudah cukup pertemuannya. Nanti kita lanjut lagi tentang apa tadi mau bilang lanjutnya? Bilangan kaca yaitu perkalian dan penjumlahan. Oke, Bapak rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.